Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putra Wafi Sahansa dengan NIM 3 digit terakhir 006 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Baik lagi sama saya dengan pelajaran algoritma dan pemrograman dengan judulnya yaitu sekarang saya akan membahas mengenai list array. Apa sih tulis array teman-teman? Saya akan menjelaskan di next slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini apa itu list dan array? List dan array adalah dua struktur data penting dalam pemrograman teman-teman, khususnya di Python yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data teman-teman. Meskipun keduanya mirip dalam fungsi dasar atau menyimpan multiple elemen, mereka memiliki perbedaan signifikan dalam implementasi, efisiensi, dan penggunaannya teman-teman. Saya akan jelaskan secara rinci, mulai dari definisi, karakteristik, cara penggunaan, hingga perbandingan. Dengan penjelasan ini berfokus pada konteks Python, karena array di Python tidak built-in seperti di bahasa lain atau misalnya C++ atau Java, melainkan melalui modul khusus, teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai list dan array, teman-teman. Saya akan next selanjutnya, teman-teman. Nah, penjelasan list dan array, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai list dan array. Nah, yang pertama, list adalah struktur data built-in di Python yang fleksibel dan dinamis, teman-teman. List memungkinkan penyimpanan kumpulan elemen dalam urutan tertentu, dan elemen ini dapat diakses menggunakan indeks atau nomor urut mulai dari 0, teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai list, teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada array, teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai array. Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen dari tipe data yang sama atau homogen dalam memori secara berurutan. Di Python, array tidak built-in seperti list, melainkan disediakan melalui modul array atau tipe data dasar atau library eksternal seperti NumPy atau untuk komputasi numerik canggih, teman-teman. Secara umum, array lebih efisien untuk operasi matematis karena elemennya seragam, teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai array. Nah, jika teman-teman masih bingung mengenai list dan array, teman-teman, kalian bisa skip video ini dan kalian baca lagi yang sudah aku rangkum mengenai penjelasan list dan array, teman-teman. Oke, jangan bingung ya teman-teman. Aku akan lanjut slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada pembuatan list, teman-teman. Ada beberapa cara sederhana untuk membuat list. List bisa kosong atau berisi elemen awal ya teman-teman. Nah, di sini saya akan beritahu pembuatan list mengenai list kosong. Nah, sintaks titik dua nama underscore list sama dengan dalam kurung. Contohnya nih teman-teman, seperti ini. Nah, kosong sama dengan kurung, lalu print cet atau cetak terus kosong, outputnya ini. Nah, kalian bisa lihat di sini teman-teman yang sudah aku buat sini. Dan yang kedua ada list dengan elemen langsung, teman-teman. Di sini sintaksnya nama underscore list sama dengan uh, kurung elemen satu, koma elemen 2, koma yang lainnya. Nah, elemen bisa berupa integer, string, float, boolean, atau bahkan list lain atau heterogen, teman-teman, campuran. Nah, contohnya di sini teman-teman. Saya sudah membuatnya, teman-teman. Sebentar. Nah, di sini. Kalian bisa lihat tuh teman-teman yang program yang saya buat di Python ya. Seperti ini teman-teman. Simak ya.
Itu saja yang saya jelaskan mengenai pembuatan list teman-teman. Selanjutnya ada materi mengenai, nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar list teman-teman. Apa sih itu operasi dasar list? Operasi dasar list merujuk pada serangkaian tindakan atau fungsi built-in yang memungkinkan Anda untuk berinteraksi teman-teman, memanipulasi dan mengelola elemen dalam sebuah list teman-teman. List di Python bersifat mutable atau bisa diubah, sehingga operasi ini memungkinkan penambahan, penghapusan, modifikasi, dan pengambilan data secara efisien teman-teman. Operasi dasar ini adalah fondasi untuk pemrosesan data kolektif, seperti dalam algoritma sederhana atau pengolahan input pengguna, teman-teman. Mereka menggunakan sintaks sederhana seperti metode atau event atau operator. Operasi dasar biasanya dibagi menjadi kategori akses atau modifikasi, penambahan, penghapusan, dan utilitas. Semua operasi ini bekerja pada list yang sudah dibuat, misalnya ini teman-teman, my underscore list sama dengan dua kurung 1 2 3 tutup kurung, dan sebagian besar bersifat in place atau mengubah list asli tanpa memuat yang baru teman-teman. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai operasi dasar list teman-teman. Di sini jika kalian masih kurang bingung mengenai operasi dasar list yang udah saya rangkum, kalian bisa skip video ini dan baca lagi, atau kalian bisa searching agar pengalaman kalian luas, ilmu operasi dasar list kalian lebih luas. Kalian bisa searching ya teman-teman. Oke, aku akan next selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai indeks mulai dari nol. Yang pertama, indeks mulai dari nol atau indexing di list di Python dan banyak bahasa pemrograman modern seperti JavaScript, C++, Java, atau yang lainnya. Indeks list selalu dimulai dari nol teman-teman, bukan dari satu. Nah, ini berarti elemen pertama di list memiliki indeks nol, elemen kedua indeks 1, dan seterusnya. Konsep ini disebut zero based indexing. Indeks indeks negatif juga didukung untuk akses dari belakang list teman-teman. Nah, sini aku menjelaskan mengenai karakteristik utama indexing. Nah, yang pertama yaitu rentang indeks. Apa sih itu rentang indeks? Rentang indeks itu untuk list dengan panjang n, indeks valid adalah 0 hingga n 1. Akses di luar rentang akan menimbulkan indeks error teman-teman. Nah, yang kedua yaitu akses tunggal teman-teman, yaitu gunakan list atau list kurung indeks untuk mendapatkan atau mengubah elemen teman-teman. Nah, yang ketiga ada indeks negatif. Min 1 untuk elemen terakhir, min 2 untuk kedua terakhir, dan seterusnya teman-teman. Ini berguna untuk operasi dari ujung list teman-teman. Dan yang keempat ada slicing, ekstensi indexing untuk mengambil rentang elemen dengan list buka tutup kurung awal akhir step, awal default 0, akhir default panjang list, setiap default 1 teman-teman. Nah, itu penjelasan mengenai indeks mulai dari 0 ya teman-teman. Aku akan next selanjutnya teman-teman. Nah, sini aku akan menjelaskan mengenai pengecekan membership. Ya, pengecekan membership adalah operasi untuk memeriksa apakah suatu nilai atau elemen ada atau tidak ada teman-teman di dalam list. Ini mengembalikan nilai boolean atau true atau false yang sering digunakan dalam kondisi if untuk pengambilan keputusan teman-teman. Operator utama dalam in untuk keberadaan dan not in untuk ketidakberadaan. Ini mirip dengan pencarian di database sederhana. Karakteristik utama pengecekan membership yaitu yang pertama, cara kerja. Nah, cara kerja ini Python akan mencari elemen di seluruh list secara linear atau dari kiri ke kanan hingga ditemukan atau habis. Dan yang kedua ada efisiensi atau waktu atau linear.
di mana N adalah panjang list. Cocok untuk list kecil, untuk list besar gunakan set atau set list yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu elemen yang dicari. Nah, elemen yang dicari ini bisa tipe apa saja, asal cocok persis atau case sensitif untuk string. Dan yang keempat yaitu penggunaan. Penggunaan sering dikombinasikan dengan if, loop, atau list compression. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai validasi input sederhana pada daftar pilihan. Apa sih itu validasi input sederhana pada daftar pilihan? Validasi input sederhana adalah proses memeriksa apakah masukan pengguna atau input sesuai dengan aturan tertentu sebelum diproses lebih lanjut, teman-teman. Dalam konteks daftar pilihan atau seperti menu opsi, validasi ini memastikan input hanya dari pilihan yang valid, teman-teman. Itu mencegah error atau perilaku tak terduga. Di Python, ini sering dilakukan untuk menggunakan list, untuk menyimpan daftar pilihan, pengecekan membership, atau in atau not in, untuk verifikasi, dan loop seperti while, untuk meminta input ulang jika invalid. Konsep ini menghubungkan indexing atau untuk akses pilihan teman-teman, dan membership untuk cek keberadaan teman-teman yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, validasi ini berguna untuk program interaktif seperti menu aplikasi sederhana, di mana pengguna memilih dari opsi terbatas atau atau string seperti ya atau tidak. Nah, di sini ada konsep dasar validasi input pada daftar pilihan. Daftar pilihan. Di sini yang pertama daftar pilihan, yaitu simpan opsi dalam list di pilihan sama dengan dalam bentuk kurung 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua yaitu input pengguna. Yang berguna itu gunakan input buka tutup kurung untuk mendapatkan masukan, lalu strip buka tutup kurung untuk hapus secara ekstra. Pengecekan itu gunakan if input atau user underscore user ini pilihan untuk validasi membership check. Yang keempat yaitu loop validasi. Jika invalid, tampilan pesan error dan minta input lagi atau is will not invalid. Yang kelima yaitu indexing. Setelah valid, gunakan index untuk jalankan aksi terkait. Itu if pilihan underscore user sama dengan pilihan tutup kurung 0. Nah, yang terakhir yaitu keuntungan. Keuntungan itu mencegah crash program dan meningkatkan user experience. Nah, itu aja yang udah aku sampaikan mengenai materi kali ini, list array. Terima kasih teman untuk sudah menyimak video tersebut. Jika kalian masih ada yang kurang paham, boleh kalian nonton video yang tadi sudah aku rangkum ya teman-teman. Selanjutnya aku akan menjalankan program di Scratch dan Python ya teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Seperti biasa akan create programnya, dan di sini aku si judul bebas terserah kalian mau apa, terus ini aja teman-teman, asal kalian di dalam buah-buahan. Terserah kalian mau isinya apa. Yang pertama-tama aku di sini memilih blok ini. Seperti biasa pasti Scratch ini butuh banget blok-blok ini. Dan yang kedua di sini aku akan make a list. Nah, di sini aku kasih nama print score list teman-teman. Nah, di sini aku akan nambahin bentar, bukan di sini. Di sini aku kasih buah namanya apel. Nah, dan yang tambah lagi aku akan nambahin 3 deh. Nah, di sini aku kasih nama banana dan yang kedua strawberry. Nah, di sini aku ini kebanyakan 3, cukup 3 aja. Nah,
Di sini aku kasih blok ini guys. Nah, aku taruh sini dulu ya. Sorry, salah blok. Harusnya blok yang ini guys. Sini. Terus aku akan nambahin yang blok N ini di sini. Nah, terus karena ini list buahnya ada 3, aku nambahin 3 teman-teman. Nah, sini nambahin 3, satu lagi. Nah, aku di sini isi nama sesuai fruit listnya ya teman. Terus sini apple, terus yang sini banana, terus yang ini strawberry. Ini aku sudah ya, sini bener-bener. Oke, nah ini sini kan aku akan gabungin nih ke yang blok dengan blok awal ini, gabungin. Terus aku akan buat oke, ke sensing, terus lalu cari blok X buat ini. Gimana ya? Teman-teman. Nah, ini sorry guys. Sini aku kasih ini. Oh, what do you want? What fruit? Fruit do you lalu aku akan ini ke kontrol ke set. Aku akan tambahin ini yang ini block set my variable. Oh iya, sorry, bukan buat ini dulu, fruit. Oke, bukan dah. Oh iya, make variable, sorry guys. Fruit. Oke, nah sini aku nambahin variable. Sini aku delete dulu, terus set fruit. Terus habis itu aku akan ke sensing, terus answer. Nah, terus habis itu aku akan variable ke if else, cari if else. Tapi aku nambahin if aja deh. If terus blok ini yang not di sini guys. Lalu aku ke blok variable, terus yang fruit list. Tambahin di sini. Terus aku variabelnya tambahin di sini. Terus habis itu aku akan ke blok ini kalau nggak salah yang say, terus ya yang say aku taruh di sini. Lalu aku tambahin blok operator, lalu yang pilih yang join, yang ini join aku taruh di sini. Terus aku tulis sini I don't have. Nah, sini aku tambahin variable fruit lagi yang di sini. Nice. Lalu aku akan set waktu, aku taruh di sini. Aku tambahin 3 detik. Lalu ini ada blok stop buat biar jeda. Terus lalu ada blok say lagi, aku tambahin di blok say mana, oh ini
Aku akan coba langsung jalanin programnya teman-teman. Nah, aku akan program jalanin. Nah, sini kucing akan menanyakan what fruit do you want? Apa yang buah kamu mau? Aku di sini nulis banana. Nah, di sini dia akan menjawab oke, karena di sini aku program dengan blok oke, blok mengatakan saya oke. Nah, jika kalian coba bukan dari list di sini, bukan dari list ini, misalkan aku nulis mangga ya teman-teman, mango. Nah, dia akan mengatakan sini I don't have mango, saya tidak punya mango. Nah, itu aku set dalam waktu 3 detik teman-teman, karena aku di sini jalanin 3 detik. Aku mau coba lagi ya teman-teman. Nih, mango. Aku tulis dragon fruit. I don't have any dragon fruit selama 3 detik. Nah, dan dia langsung otomatis pulang gitu. Nah, itu. Aku selanjutnya akan langsung aja menjelaskan program sketch sama seperti tadi teman-teman, sama kayak gini, mirip banget. Oke, langsung aja. Nah, di sini teman-teman aku sudah buat uh, project guess the ingredient teman-teman. Nah, sini aku akan jelasin teman-teman ini yang sudah aku buat teman-teman, program-program ini. Nah, di sini seperti biasa pakai blok one, seperti biasa ya teman, pakai blok ini. Terus selalu ada menggunakan blok ini, hard list, taruh sini seperti kalian ya teman-teman, seperti tadi aku sebelumnya yang fruit buah-buahan itu buahnya teman-teman. Nah, kita di sini pakai variable, pakai blok yang set teman-teman, dari sini. Terus selalu ada blok say, blok yang ini dari sini. Nah, sini aku kasih ini kata-kata yaitu hello, you have to guess three ingredients from the cookies recipe ready. Nah, lalu di sini aku masukkan blok yang control ini yang wait 1 second. Nah, aku kasih waktu 3 detik teman-teman untuk menunjukkannya. Nah, lalu ada blok sensing di sini teman-teman. Aku masukin blok yang aksi ini untuk bertanya teman-teman. Nah, ditaruh di sini. Nah, aku kasih ini ingredient one, satu, dan tunggu. Lalu aku masukin blok yang set, di control, set, bentar teman-teman, dari mana ya? Oh sorry, variabel teman-teman. Nah, blok set ini kita masukin di sini. Lalu, nah di sini kan ada answer, blok answer di sini. Aku masukin sini buat jawabannya teman-teman, di blok sensing. Nah lalu aku masukin, nah di sini ada if else teman-teman. If else itu di blok control teman-teman. Nah di sini blok if ini aku masukin sini teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah, di if aku masukin ini di ini, lalu blok say aku tulis join ya successful request, lalu ingredient, lalu ada blok ini yang blok variable change. Nah lalu di else nya aku taruh blok ini, look, yang untuk mengatakan say. Aku taruh sini, saya aku taruh sini, di sini. Lalu aku tulis uh, oh your guess is wrong, bukan ada salah. Nah lalu aku masukin blok wait itu di sini, di console, masukin sini, aku jeda waktu, aku kasih waktu 2 detik. Nah lalu di blok sensing aku tambahin as, lalu blok variable aku tambahin set seperti biasa, terus aku ubah ke ingredient 2. Sini aku tambahin lagi teman-teman blok if else
if di sini di bawah yang tadi yang udah aku atur, yang di set. Nah, aku masukin ini, lalu blok say biasa join you have success sama seperti sebelumnya blok yang ini, yang if else yang sebelumnya tadi. Nah, di sini aku masukin ini ya ingredient 2 ya teman-teman. Ini ya variabelnya aku tambahin ingredient 2, aku ganti sama seperti yang ketiga juga, sama yang kayak 1 2 3 sama, tinggal salin aku tapi ubah buat variable yang ingredient 3 aku tambahin ingredient 3. Lalu di sini aku aku udah selesai, aku tambahin blok say join blok say, terus aku tambahin operatornya yaitu yang join, operator join. Aku tambahin di sini, terus aku kasih ini game over you have, terus lalu aku tambahin lagi blok boolean lagi di sini. Aku kasih variable score, terus habis itu ini aku coba langsung jalanin programnya teman-teman. You have to guess 3 ingredient from the cookies. Nah, kalian bisa nebak 3 ingredient from the cookies resep. Berarti kalian bisa nebak. Nah, aku di sini aku udah masukinnya variabelnya milk, egg, sugar. Aku coba milk, aku salahin satu seperti butter. Sorry, ingredient pertama ya ini. Masukin ingredient pertama milk. Oh, your guess is wrong. Oh no, ingredient 2 yaitu egg. Nah, kalau salah tadi dia akan ngasih tahu is wrong, itu salah. Kalau yang benar tadi you have successful guess. Nah, kalian benar untuk menebaknya. Kalau salah mengatakan oh your guess is wrong, tebakan Anda salah. Nah, dan ketiga aku coba sugar ya teman-teman. Nah, you have successfully guess. Nah, itu teman-teman. Itu program yang dari Scratch ya teman-teman, mengenai project guess the ingredient, tebak bumbu, tebak resep bumbu-bumbunya teman-teman. Itu aja. Aku akan ke program Replit dalam bahasa Python teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini aku udah di Replit dan ini program Python ya teman-teman, sama seperti sebelumnya yang di Scratch. Nah, yang ini sama bentukan programnya, ini juga sama. Aku langsung aja coba jalanin ya teman-teman. Hello, you have to guess 3 ingredient from the ingredient 1. Nah, aku akan coba tebak butter. Bukan, no. Akan coba chicken. No. Salt. Sorry, sugar. Sugar. Ya, aku coba masukin sugar dulu. You have correctly guessed sugar, benar. Nah, ingredient kedua aku coba milk. Nah, di sini milk nggak ada teman-teman, karena yang udah aku program di sini ingredient listnya kan cuman eggs, flour, coklat, butter, dan sugar dan salt. Nah, sini aku masukin milk, tidak ada, dia langsung mencetak oh wrong guys, tebakannya salah. Nah, aku coba masukin yang bener ya teman-teman, seperti yang pertama tadi aku masukin eggs ini kan masuk ingredient list kan. Nah, aku coba langsung you have correctly guessed eggs. Nah, game over. You have 2 points. The ingredient list was. Sini kamu menebak, kamu salahnya itu yang
kamu kamu benar, jebakan yang ketiga itu telur, dan game over. Kamu memiliki 2 poin karena tadi saya kan nebak dua dua yang benar, yaitu di sugar and eggs. Yang milk kan salah karena aku coba salahin. Nah, di sini dia langsung nyebutin the ingredient list was. Nah, ingredientnya yaitu eggs, flour, coklat, butter, sugar, salt, teman-teman. Nah, seperti ini itu teman. Yang terakhir untuk cetak di sini masukinnya the ingredient list was, dan dia langsung beritahu ini listnya. Nah, itu aja teman-teman. Nah, sekian dulu teman-teman mengenai pembahasan algoritma dan pemrograman itu list array. Jika aku salah kata atau salah penyampaian atau salah materinya atau kurang dalam menyampaikan hal sesuatu, aku mohon maaf ya teman-teman. Sini aku Putro Fisansa, izin pamit undur diri. Terima kasih.